Kemudian komisi kejaksaan, ada relasi nggak misalnya begitu? Kalau ada relasi, coba diselidiki dong. Jangan dibiarkan masyarakat jadi korban, jangan dibiarkan undang-undang ITE-nya juga jadi korban. Karena undang-undang ITE sekarang semakin banyak yang mengatakan hapus saja, buang saja. Sering disalahgunakan. Karena sering disalahgunakan. Padahal undang-undang ITE itu tujuannya bukan untuk model-model kayak Wahyu ini. Pasal 28 ayat 2 itu ada itu untuk jaga kebinekaan Indonesia, Mas. Supaya kalau ada provokator yang ingin adu domba antar orang yang beragam agamanya, sukunya, rasnya, atau golongan-golongan, itu bisa kena undang-undang ITE karena mereka kan sengaja mau ada yang adu domba. Dan itu ada kan seperti itu. Itu kena pasal 28 ayat 2 kalau mau adu domba, provokasi. Tapi bukan orang kecil yang tertekan ekonominya, lalu dia protes, lalu gara-gara yang diprotes itu adalah kelompok agama, lalu dia kena undang-undang ITE pasal 28 ayat 2. Apa kalau saya protes pada teman yang katakanlah atau pada orang yang kebetulan agamanya beda dengan saya, lalu saya kena pasal 28 ayat 2? Bukan begitu. Harus ada unsur yang jelas. Ada mens reanya juga. Ada mens reanya ingin menyebabkan benturan-benturan sara itu mens reanya. Sengaja membuat permusuhan, kebencian, sara. Bukan orang protes karena ekonominya tertekan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, masih ingat beberapa waktu yang lalu ada cerita miris seorang pedagang baju muslim yang bernama Wahyu Dwi Nugroho, umurnya kalau nggak salah sekitar 32 tahun, dari Bogor, ditahan oleh Polda Metro Jaya karena terkait dengan unggahannya dalam TikTok karena dia komplain terkait dengan majelis taklim, kemudian dilaporkan dianggap melanggar undang-undang ITE dan ditahan 5 bulan dan sekarang masih dalam proses persidangan. Ada yang aneh dan menarik dari kasus ini karena ini menyangkut orang kecil dan menurut saya ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Nah, saya tidak masuk ke wilayah hukumnya, tapi saya akan mengulik kasus ini dari segi apakah benar yang bersangkutan yaitu Wahyu Dwi Nugroho ini benar-benar melanggar undang-undang ITE. Nah, untuk itu saya mengundang pakar komunikasi dan menurut saya bidannya undang-undang ITE, Profesor Henry Subiakto. Mas, selamat datang. Terima kasih, Mas Rudi. Saya sengaja mengundang, sudah agak terlambat mungkin, tapi masih perlu ditunggu pencerahannya dari Mas Henry. Ini terkait kasus Wahyu Dwi Nugroho. Nah, saya mendengar Mas Henry juga menjadi saksi di persidangan 2 hari yang lalu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dilanggar oleh Wahyu Dwi Nugroho sehingga dia ditahan oleh Polda Metro Jaya sampai 5 bulan? Ya, begini Mas Rudi. Saya itu terus terang kan kemarin itu di Surabaya. Jadi tidak terlalu dekat ya. Surabaya ini kan di Bogor kejadiannya. Daerah Citayam Bogor. Saya di WA oleh seseorang yang konon adalah istrinya Wahyu Dwi Nugroho tadi yang memang komplain bahwa suaminya itu ditahan di Cipinang. Cipinang sudah 5 bulan ternyata. Titipan dari Polda Metro Jaya maksudnya? Kayaknya ya seperti itu. Ya. Terus? Saya nggak tahu dari mana, jelas ditahan di Cipinang 5 bulan. Istrinya ini kan tidak kerja, kemudian punya anak 2 kecil-kecil. Nah, tentu saja pasti kalau mereka komplain ya atau merasa menderita sekali dengan tidak adanya bapak rumah tangganya yang ditahan. Kepala rumah tangganya ini. Nah, baru kemudian saya ditanya, karena sudah ramai di media sosial, apakah saya bisa untuk memberikan bantuan menjadi ahli untuk memberikan keterangan di pengadilan. Saya bilang langsung bisa. Saya belum melihat kasusnya. Saya langsung bisa, karena saya melihat ini kasihan. Setelah saya lihat, humanity call. Ya,
Ya, panggilan kemanusiaan. Iya, manusia itu kalau ada orang lain dizolimi atau disakiti, itu memiliki roh yang sama dan itu yang namanya sebagai hati nurani pasti kita akan membantu. Kalau binatang enggak, binatang itu temennya dimakan harimau gitu, kadang-kadang malah dia ikut lari gitu kan. Tapi manusia kan enggak, kita harus membantu. Nah, ketika kemudian kemarin itu saya cepat saya menyiapkan untuk jadi memberikan keterangan ahli, baru saya melihat ternyata yang namanya TikToknya itu jauh sekali dari yang disangkakan atau ditersangkakan sebagai pelanggaran penyebaran informasi yang untuk membangkitkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Itu jauh dari situ? Jauh dari situ. Dan memang kalau pasal itu sanksi pidananya 6 tahun, maka ditahan dia. Ditahan. Tapi sebenarnya harusnya penyidik, kemudian saksi ahli yang dipakai oleh penyidik tahu bahwa itu nggak masuk unsur-unsurnya. Mengapa tidak masuk menurut Mas Hendri? Karena TikToknya itu satu, dia tidak mengajak. Yang namanya pasal 28 ayat 2 itu kan gini bunyinya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian kepada individu atau kelompok individu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Jadi untuk menimbulkan kebencian itu delik material. Harus ada satu kontennya untuk menimbulkan kebencian, berarti kontennya itu mengajak, memprovokasi. Itu kontennya nggak ada apa-apanya. Konten itu boleh saya tayangkan? Ya. Boleh saya tayangkan nggak itu? Oh boleh. Melanggar UU ITE nggak saya? Boleh nggak? Karena itu, kontennya itu cuma menunjukkan ada spanduk-spanduk, lalu dia kenapa kok seperti ini, kenapa kok ini saya diperlakukan tidak adil, seperti itu. Oh iya, baik sahabat Indonesia, untuk agar kita mempunyai persepsi yang sama terhadap kasus ini, kita nikmati dulu video dari Wahyu Dwinigro berikut ini. Ternyata memang tidak ada ajakan untuk kerusuhan, menyebarkan kebencian, tidak ada. Pertanyaannya, ini pertanyaan awam nih Mas. Kenapa penyidik masih memproses kasus ini? Ya, karena mungkin ini persepsi saya menganggap bahwa ini yang dihadapi oleh Wahyu itu kelompok agama. Karena majelis taklim, kelompok agama. Sehingga lalu cocok kalau menggunakan pasal yang kira-kira adalah terkait dengan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka menganggap, wah ini ada golongan yang diserang dengan TikTok itu atau agama. Padahal kayaknya nggak ada penyerangan, nggak ada ya Pak? Ini sebenarnya adalah seseorang yang curhat karena tertekan ekonominya, di mana warungnya atau tokonya itu tidak laku gara-gara spanduk-spanduk ini, maka dia kemudian komplain, minta perhatian kepada publik, setengahnya gitu netizen. Karena begini, kalau boleh saya tambahkan bahwa sebelumnya kalau nggak salah dia sempat komplain ke ketua RT dulu. Iya. Ternyata tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi. Dan memang ada ini kan sesuatu kekuatan yang cukup besar kalau di kelompok di daerah itu cukup besar. Sehingga majelis taklim ini. Majelis taklim cukup besar sehingga anak ini si Wahyu dan keluarganya ini merasa mentok begitu ya. Kemudian mencoba untuk mengangkatnya di TikTok. Dan ini sebenarnya bagian dari kebebasan berpendapat. Orang itu kalau namanya Anda mendapatkan tekanan, kita dapat tekanannya ekonomi lagi. Ini kan persoalan ekonomi nih. Rezekinya kemudian katakanlah berkurang atau hilang gara-gara ada kelompok tertentu yang mengkampanyekan supaya tidak membeli barang-barang yang dijual di luar kelompok itu sendiri, atau itu dia merasa terganggu lalu dia kritik, merotes. Itu bagian dari kebebasan berpendapat. Tidak melanggar undang-undang ITE. Sepanjang itu bukan dalam konteks ingin menyerang, memusuhi, mengajak orang untuk katakanlah syiar kebencian pada kelompok tertentu, tidak. Dan itu nggak ada. Menurut Profesor Henry ya, interpretasi terhadap video ini seperti apa?
Kalau saya lihat video itu ya hanya curhat saja sebenarnya. Tidak ada persuasi untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi orang, apalagi terkait dengan suku, agama, ras antar golongan yang berbeda. Oh, dia agamanya juga sama. Kan kalau nggak salah istrinya juga berjilbab. Oh iya, jilbaban. Okay. Ini keluarga Muslim juga, gitu ya. Keluarga Muslim sama-sama istrinya juga orang Sunda. Tapi mungkin si ini siapa namanya Pak Wahyu Dunigro ini tidak masuk dalam majelis taklim ini. Nah, kemungkinan saya tidak tahu ya. Okay. Tapi yang jelas kalau dari sisi konten itu konten pasal 28 ayat 2 itu pertama itu hanya berlaku kalau orang itu mensyiarkan, mengajak, memprovokasi, membenci karena ada kelompok, ada perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang dimasukkan golongan itu adalah golongan, bisa aja golongan agama bisa, tapi bukan organisasi. Sementara itu atas yang masalah itu adalah sebuah organisasi koperasi misalnya begitu. Organisasi dari majelis taklim itu sendiri. Organisasi tidak masuk dalam golongan, profesi tidak masuk dalam golongan. Itu ada di SKB-nya, ada itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut untuk memunculkan kebencian dan permusuhan, itu delik material, Pak. Artinya apa? Harus betul-betul ada. Ada dua hal, satu kontennya betul-betul mengajak permusuhan dan menyebarkan kebencian, ngajak provokasi. Yang kedua betul-betul memunculkan efek bahwa masyarakat jadi benci, masyarakat jadi itu. Ini enggak. Memang sekarang mungkin bisa saja sekarang ada yang benci gara-gara viral kan begitu, viral karena tertekannya itu, bukan karena karena kasus yang diprovokasinya, tapi viralnya. Justru kebencian itu bisa muncul karena adanya ketidakadilan, yaitu orang kecil yang diperlakukan tidak adil. Nah inilah makanya harusnya kalau ada kasus-kasus seperti ini yang sanksinya itu lebih dari 5 tahun, di mana pelakunya bisa ditahan, itu tolong dibuka dulu. Supaya ahlinya itu betul-betul ahli yang dari beragam, jangan hanya yang membenarkan. Tapi kan pasti dalam proses penyidikan, aparat kepolisian memanggil ahli juga gitu loh. Kayaknya manggil, tapi kan apakah betul-betul dia, biasanya kan kadang-kadang yang dipanggil itu yang sesuai dengan skenario-skenario itu, kan begitu kan? Kalau begitu apakah undang-undang ITE yang ada, naskahnya ini, itu multi interpretasi sehingga ahli bisa berbeda pendapat? Pasal 28 ayat 2 itu sudah dijelaskan secara detail di SKB itu. Sudah ada penjelasan secara detail. Kalau itu diikuti sebenarnya tidak akan muncul interpretasi yang macam-macam. Artinya misalnya betul-betul ada ajakan. Video itu nggak ada ajakan. Ajakan, provokasi, video itu nggak ada. Nah ini oleh karenanya memang kalau memang seringkali pasal-pasal yang kayak 28 ayat 2 ini dimanfaatkan untuk belum pengadilannya belum selesai tapi sudah ditahan lebih dulu. Kayaknya memang mumpung lagi revisi nih undang-undang ITE, turunkan aja jadi di bawah 5 supaya nggak ada penahanan. Daripada selalu muncul diulang-ulang. Korbannya kan kalau udah bersalah. Iya, belum tentu bersalah, tapi ketika di masyarakat, Wahyu ini ketika udah ditahan 5 bulan udah melebihi orang di penjara itu sudah. 5 bulan nggak ketemu anak istrinya, nggak bisa menafkahi anak istrinya. Coba kalau itu anak kita gimana? Kalau itu saudara kita bagaimana? Kan ini yang harus dipikirkan. Itu yang membuat saya heran ya, karena ini kan sebetulnya kalau udah lihat video tadi kan tidak ada ajakan provokatif gitu, dan tidak ada ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan gitu. Nah ini pertanyaan publik ya Mas Henry, kok aparat kepolisian dan kejaksaan ini kok sampai terus memproses kasus ini itu loh. Ini menjadi pertanyaan, ada apa? Apakah mungkin ada tekanan massa atau ada kepentingan tertentu atau apa gimana? Atau mungkin perlu ada investigasi, Mas. Karena kebetulan begini Mas Rudi, saya itu tidak hanya sekali ini membantu kasus yang penerapan undang-undang ITE secara ya boleh dikatakan over gitu ya, over. Saya udah berkali-kali, bahkan surat SKB itu kan sebenarnya kan bagian dari koreksi kenapa undang-undang ITE itu harus dibuatkan SKB, surat keputusan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo di bawah koordinasi Menko Polhukam waktu itu tahun 2021, karena kasus-kasus di daerah-daerah seperti ini. Banyak sekali di daerah itu ketika orang yang melaporkan dengan
orang kepolisian atau kejaksaan itu punya relasi. Karena mereka orang kuat, mereka punya pengaruh, punya relasi. Akhirnya apa? Interpretasinya menyesuaikan dengan tekanan-tekanan atau keinginan mereka yang melaporkan. Itu yang terjadi di banyak daerah ya, bukan ini aja, bukan ini aja. Banyak daerah. Saya kebetulan sudah sampai Aceh, ke Sumatera Utara beberapa kali, di Jogja ada, Surabaya ada, daerah-daerah lain ada. Dan ini terjadi lagi gitu loh. Padahal SKB-nya sudah dibuat secara detail sekali. Mungkin memang revisinya harus diubah. Tapi kalau ingin mau lebih jelas, ini harus ada investigasi dari misalnya Kompolnas. Ada apa kasus-kasus seperti ini? Kompolnas harus tahu ada relasi nggak antara yang melapor dengan kepolisian misalnya. Kemudian Komisi Kejaksaan ada relasi nggak misalnya begitu. Kalau ada relasi, coba diselidiki dong. Jangan dibiarkan masyarakat jadi korban. Jangan dibiarkan undang-undang ITE-nya juga jadi korban. Karena undang-undang ITE sekarang semakin banyak yang mengatakan hapus saja, buang saja. Sering disalahgunakan. Karena sering disalahgunakan. Okay. Padahal undang-undang ITE itu tujuannya bukan untuk model-model kayak Wahyu ini. Pasal 28 ayat 2 itu ada untuk jaga kebinekaan Indonesia, Mas. Supaya kalau ada provokator yang ingin adu domba antar orang yang beragam agamanya, sukunya, rasnya, atau golongan-golongan, itu bisa kena undang-undang ITE karena mereka sengaja mau ada yang adu domba. Dan itu ada kan seperti itu. Itu kena pasal 28 ayat 2 kalau mau adu domba, provokasi. Tapi bukan orang kecil yang tertekan ekonominya, lalu dia protes, lalu gara-gara yang diprotes itu adalah kelompok agama, lalu dia kena undang-undang ITE pasal 28 ayat 2. Apa kalau saya protes pada teman yang katakanlah atau pada orang yang kebetulan agamanya beda dengan saya, lalu saya kena pasal 28 ayat 2? Bukan begitu. Harus ada unsur yang jelas. Ada mens reanya juga. Ada mens reanya ingin menyebabkan benturan-benturan sara itu mens reanya. Sengaja membuat permusuhan, kebencian, sara. Bukan orang protes karena ekonominya tertekan. Bukan karena protes karena ada kelompok-kelompok yang merugikan dia. Bukan gitu. Ini yang harus ada investigasi. Dan jangan sampai kasus-kasus seperti ini, wahyu-wahyu yang lain muncul terjadi. Okay. Ini menarik sekali. Jangan sampai wahyu-wahyu yang lain menjadi korban. Ya. Oke. Kalau gitu harapan Mas Henry kepada majelis hakim ya, karena kita kan sebagai masyarakat hanya bisa menghimbau, memberikan semacam appeal gitu kepada majelis hakim. Apa yang ingin Mas Henry sampaikan? Ya Pak Hakim coba kalau lihat atau berempati gimana kalau yang ditahan 5 bulan sudah ditahan loh. Ini belum diadili udah ditahan 5 bulan. Seakan-akan dia penjahat besar, penjahat kepidana, padahal hanya gara-gara bikin TikTok. Dan TikToknya boleh dilihat. Nggak ada yang namanya menyebarkan kebencian sara. Nggak ada namanya provokasi. Tapi keluhan, komplain. Memang ada yang dikatakan, ada tanya jawab, karena ada reaksi di TikTok itu ada yang nanya lalu dijawab. Itu bagian dari reaksi, itu bagian dari hak untuk menjawab, bahkan kewajiban menjawab itu secara moral. Kalau ada pertanyaan tidak dijawab itu justru keliru kan, itu secara moral memang harus dijawab. Tetap tidak melanggar. Tidak melanggar, orang ditanya apalagi ada pertanyaan-pertanyaan salah diluruskan itu boleh-boleh saja. Jadi kita berharap ada nurani dari Pak Hakim. Ada nurani dan selama kita masih demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di mana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu jelas-jelas ada kebebasan berpendapat. Ya kita tidak bisa seperti itu, kecuali memang ada kejahatan, ada manipulasi, ada niat jahat. Itu saya lihat tidak. Oke. Nah, terakhir nih, kita mencegah dan berharap tidak ada wahyu-wahyu yang lain dimanapun dalam kasus apapun yang bisa dijerat dan dalam tanda kutip istilah awamnya dizolimi. Apa Mas Henry yang ingin saya sampaikan untuk kepolisian dan kejaksaan? Pertama, kalau sudah ada pasal yang terkait dengan di luar atau lebih dari 5 tahun yang bisa ditahan, jangan begitu mudah nahan orang. Karena nahan itu adalah sesuatu yang bagi orang awam itu sama dengan sudah diadili, sudah di penjara itu 5 bulan itu sudah berat sekali.
Coba berempati dengan kalau itu anak kita dan sebagainya atau bahkan diri kita. Yang kedua, kalau memang ada orang yang dianggap salah dalam berbicara, pernyataannya salah, beri kesempatan, damaikan. Restoratif justice, ya, RJ restoratif justice. Kalau ada yang ngeyel, nggak mau, jangan malah yang ngeyel dan yang nggak mau itu diikuti. Tetapi cobalah itu didamaikan. Itu sudah ada surat edaran Kapolri-nya ada, surat dari Kejaksaan Jaksa Agung juga ada. Itu yang diterapkan. Jadi keributan di media sosial yang memang kadang-kadang sensitif itu jangan lalu semuanya kalau dikit-dikit tahan, dikit-dikit pidana. Nanti penuh tahanan-tahanan tahanan kita dan juga penjara-penjara kita gara-gara kasus ITE itu. Ya, yang paling terakhir lagi Mas, ini terkait sama saya sama teman-teman juga yang aktif di media sosial, termasuk TikTok gitu loh. Jujur Mas, ada beberapa orang yang menghubungi saya ketakutan loh. Kalau kita mau ada sosial kontrol gitu ya, nanti diwahyukan ini kira kita. Padahal kita memberikan sosial kontrol pada masyarakat tentang pelayanan publik dan sebagainya. Apa Mas Hendri yang ingin disampaikan Mas Hendri terkait pada teman-teman saya ini yang kadang nanya ini kita nanti diwahyukan nggak ini? Ya memang kalau sampai kekhawatiran seperti itu, pertama kita harus berpegang pada regulasi. Coba dibaca adalah SKB itu cukup bagus tuh, SKB. Yang kedua nanti ya sekarang ini banyak ahli-ahli yang sekarang sudah banyak belajar ya, itu bisa minta tolong kepada dia. Kalau perlu juga sama saya juga boleh itu konsultasi sama saya juga boleh. Kemarin Wahyu juga saya pro bono kok. Oh, iya. Kalau memang orang yang memang membutuhkan dan itu adalah bagian dari kezoliman, kita harus bantu dia tanpa harus. Artinya tidak perlu ada ketakutan bagi kami untuk melakukan sosial kontrol. Ya? Sebenarnya undang-undang ITE itu bukan untuk jerat orang-orang yang melakukan kritik atau kekritisan, bukan itu, dan bukan untuk membungkam, sekali lagi bukan, tapi untuk jaga negeri ini dari provokator-provokator aja. Itu poinnya. Itu. Dan provokator itu memang ada, malah yang seringkali provokatornya nggak kena, yang kena masyarakat biasa. Itu kata-kata. Iya bebas. Mas, terima kasih. Ini cukup singkat tapi jelas ya. Jadi yang paling penting yang terakhir buat kita karena kita ini ketakutan ini. Nanti kita dibungkam dengan dalih undang-undang ITE. Padahal kita hanya sosial kontrol untuk menjaga Indonesia. Iya. Tapi sudah terjawab ya, dari apa yang disampaikan oleh Mas Hendri. Mas Hendri, terima kasih waktu. Terima kasih Mas Rudi. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Profesor Hendri Subiakto, cukup jelas, terutama bagi pegiat media sosial. Jangan takut untuk melakukan sosial kontrol, apalagi menyangkut pelayanan publik, asal pelajari dulu aturan yang ada SKB-nya, asal tidak kita memprovokasi kebencian, tidak mengadu domba, menjelek-jelekan agama, suku, ras dan golongan, masih aman lah. Ya, dan jangan menuduh orang. Jangan menuduh seseorang, itu aja. Jangan menuduh seseorang, itu penting. Kecuali punya fakta-fakta, data-data. Ya, kecuali ada fakta dan data yang disampaikan, kita sosial kontrol boleh bisa dilakukan. Berikutnya mungkin ini adalah himbauan kepada penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hati-hati. Saran dari Profesor Hendri ini benar-benar harus didengarkan dan direnungkan, jangan sampai nanti kita menzolimi anak bangsa sendiri. Ini perspektif terhadap negeri ini jadi rusak kalau hal-hal seperti ini terus terjadi dan terjadi lagi. Saya berharap tidak ada lagi kasus Wahyu yang lain di negeri ini, karena mens rea dibuatnya undang-undang ITE ini bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Justru menurut Profesor Hendri adalah bagaimana kita menjaga kebinekaan bangsa ini. Itu poinnya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.